Halo bro, apa kabar kalian semuanya? Sabtu nih, Sabtu. Nyantai dulu. Ya, ini Santigi yang kemarin kena kutu merah itu ternyata saya lihat dari rantingnya ada indikasi akarnya nggak beres, brother. Gitu dia. Ternyata setelah saya cek, saya angkat, kemudian saya cuci akar. Ini tumben siang pagi-pagi ya. Ya saya malam. Ya ternyata ada yang patah, brother. Karena busuk akar, kemudian dia patah. Gitu brother ya. Ya yuk kita lihat tadi seperti apa penampakannya. Let's go. Ya ini dia brother. Jadi saya duga itu dari asalnya kebusukan akar itu dari media tanamnya ya. Oke, ini media tanamnya sekarang saya akan ganti. Tapi yang ini nanti akan saya bersihkan ya. Kita ganti aja pakai yang baru dulu. Potnya juga ingat dicuci brother ya. Oke, seperti ini dia. Kemudian ini tahap pembersihan akar ya. Karena belum kelihatan dia brother, yang mana akarnya yang busuk nih. Kemungkinan akar lu yang di dalamnya udah gondrong dia akarnya brother. Oke, lanjut aja, yo. Nah, beginilah caranya saya mencuci semuanya nih. Tuh seperti itu dia media tanamnya brother. Kokamnya yang ini apa namanya, buat coklat begitu. Jadi rencananya nanti ini akan saya tanam dengan media tanam yang tanpa campuran apapun ya. Jadi hanya pasir malang. Di landasan yang paling bawah, pasir malang yang saya pergunakan itu adalah pasir malang yang kasar. Itu brother. Tapi tunggu dulu. Nggak seru cuma langsung ditanam aja. Kita pasang karang yuk. Ayo kita pasang karang sekarang brother. Biar sekalian dia ya diangkat, cuci akar, pasang karang, sekalian stresnya dia sekali ya gitu brother. Oke gas. Ternyata ini dia. Ini dia penyebabnya ya. Ada busuk akar. Oke brother, kita langsung ambil alat potong aja. Gitu ya. Kita ambil aja langsung alat potongnya. Ini dia, akarnya udah lepas. Kita cek lagi yang lainnya. Pelan-pelan, slow and teliti bekerja. Iya, sekarang nih keren. Kita bikin dia in the rock. On the rock. Apalah nama yang penting sekarang aja brother ya. Kita lihat komposisinya dulu. Mana yang bagus kita taruh ya. Bolak-balik ya. Oke, terus no. Ya kayaknya begini, kita coba dulu ya. Kayaknya sih nggak oke. Nggak sih ya kayaknya. Bentar, coba kita lihat dulu ya brother. Kita coba dulu.
Sepertinya ini deh, cocok deh dia. Ya, ntar kita ikat dia. Kita ikat dulu dia biar kuat dia ya dengan batunya. Tapi ingat kita tata dulu sedikit akar-akarnya, brother. Seperti itu. Yang mana ke depan, yang mana ke belakang. Yang jelas pohonnya itu dia agak condong ke depan ya, berarti akar depannya itu harus ada yang menopang dia ya. Selain kiri kanan, akar yang ke depan juga harus ada kesan yang menopang dia. Itu brother. Simsalabim, abrakadabra. Oke, gaspol, lanjut. Dalam penataan akar ini jangan sampai ada yang putus ya brother ya. Hati-hati. Putus sih biasa, tapi ya harus hati-hati lah. Kalau putusnya hanya beberapa bagian, it's okay. Nah, kalau dilihat dari akarnya, ini sudah akar tua semua brother ya, tidak ada akar putih-putihnya. Begitu dia, makanya saya berani untuk ya reporting di siang hari seperti ini. Kayak gitu dia brother. Memang sebenarnya kurang aman ya di umur-umur pohon seperti ini. Ini udah hampir 2,5 tahun nih brother. Dari biji ya, dari tanam biji dia 2,5 tahun. Kemudian akarnya itu kan sudah nggak mau ini lagi, dia nggak mau nurut, dia sudah kaku-kaku gitu akarnya. Gitu brother. Jadi tapi masih bisa juga, tenang aja. Asal kita dengan telaten untuk di perurusan perakarannya itu ya, mengarahkan akarnya. Begitu brother. Kalau saran saya sih lebih baik dia dari masih kecil brother. Karena santigi itu kalau dari kecil ya, akarnya masih nurut semua, masih masih tidak kaku dia. Jadi masih bisa dibentuk kemana, diarahkan kemana dan kemana. Makanya untuk kita membuat program on the rock, diusahakan dari kecil dulu dia, dari pohonnya kecil ya. Nah kalau ini sih bisa aja, cuma ekstra lah perawatannya, penanganannya. Seperti itu brotherku semua. Ya ini dia, karena pohonnya itu lebih condong ke depan brother. Itu dia, jadi harus ada titik topang akar di depannya itu kesannya. Ini akan saya bentuk. Kamu ini nakal. Oke. Nah ini sudah mau memasuki proses penanaman kembali di dalam pot. Di dasar potnya saya menggunakan pasir Malang yang kasar brother ya. Yang kasar. Ini dia. Nah, di sini sedikit saya jelaskan brother, ada beberapa jenis pasir yang masih belum steril ya brother, masih bercampur dengan tanah atau ini debu-debu gitu brother. Nanti dia dicuci akan kecoklatan seperti ini dia. Nah ini diusahakan untuk santigi memang benar-benar bersih ya, tidak terkontaminasi dengan tanah atau bahan-bahan yang lain ya, total harus murni pasir. Nah itu dia brotherku semua, tanahnya masih bercampur brother. Gak tahu ini pasir dari Malang asli atau tidak ini.
Kemudian saya ketemu, ya oke. Paksa kita harus udak-udak dulu brother. Sebenarnya ada sih caranya lebih mudah ya. Cuma kalau tidak rumit ya bukan calon tunas namanya brother. Gitu. Kita ayak-ayak sedikit ya. Nah, media tanam yang terkontaminasi dengan tanah seperti ini itu kadang-kadang yang bikin lambat laun, kelamaan itu jadi padat ya brother. Jadi tidak poros dia pasirnya. Karena ininya tersumbat ya, lubang buang air, lubang drainase airnya itu tersumbat ya oleh debu-debu itu tadi atau tanah-tanah yang tadi ya. Oke brother, setelah dirasa sudah cukup bersih ya media tanamnya dari kontaminasi tanah atau debu yang untuk dasarnya dari pot ini, kita posisikan kembali tanaman beserta batu karangnya itu di pot. Nah ini akan saya ikat sedikit dia ya, agar tidak bergerak lebih banyak dia, karena setelah proses penanaman kembali ini dia memang benar-benar harus tidak terguncang brother, dan ditempatkan nanti di tempat yang teduh ya, jangan di dalam ruangan ya. Jadi di bawah pohon yang agak rindang aja kita taruh selama beberapa hari. Itu tergantung dari tunas-tunasnya sudah bermunculan yang baru apa enggak. Kalau sudah mulai panjang tunasnya sekitar 2 cm atau 2,5 cm, bolehlah kita perkenalkan lagi dia dengan matahari pagi. Ini yang di atasnya kebetulan sudah saya cuci pasirnya. Saya menggunakan pasir Malang yang halus ya. Begitu brother. Saya tuangkan secara merata dulu, secara visualnya rata, tapi nanti setelah kita guyur dia pasti akan turun lagi. Kita tambahkan lagi. Begitu brother. Di dalam metode pembuatan on the rock ini saya tidak menggunakan sistem talang ya. Tidak menggunakan sistem talang. Nanti teman-teman bisa kita lihat bareng-bareng nanti ya gimana cara saya. Nah ini dia. Sekarang ini masih dalam tahap pengguyuran. Jadi memadatkan media tanamnya, mengisi rongga-rongga yang kosong di bawahnya itu, jadi dia turun brother pasirnya itu. Nah kita tambah lagi secukupnya sampai benar-benar rata ya. Di bawah dari bibir pot itu lagi sedikit aja kita kasih dia. Itu brother. Oh iya brother, ada satu tips buat kita semua ya brother ya. Jika mana kalian mau memproses santigi ya, dari proses tanam yang sudah subur, kemudian kalian saya cek dulu akarnya ya, saya cek gininya ya. Diusahakan kalian membuat satu schedule ya di situ ya. Nanti saya cek akar, kemudian saya seperti ini. Nah contohnya seperti ini brother. Jadi saya mau cek akarnya, sekalian aja saya buatkan dia in the rock ya. Itu dia brother, karena ini kan santigi karang. Kalau nggak ada karangnya berarti santigi apa namanya ya, santigi ya udahlah gitulah pokoknya ya. Jadi dia saya kembalikan lagi seperti kodratnya dia, namanya dia adalah santigi karang ya, harus ada karangnya. Oke brother, kenapa harus di schedule brother ya? Kita harus bikin jadwal dulu, kita harus bikin perencanaan dulu, karena santigi itu diusahakan dia lebih sedikit stresnya ya. Sekarang program akar, cek akar, ditanam lagi, besok diangkat lagi, pasang karang segala macam. Percuma brother. Yang ada nanti dia staminanya dia naik turun terus ya. Nah, begitu brother tujuannya, untuk membuat
jadwal dan ini agenda kerjanya apa aja gitu. Macam pejabat aja nih Santigi nih, pakai agenda. Ya, ini masuk dalam tahap pemadatan ya. Saya rasa sudah cukup ini. Tidak ada lagi yang turun pasirnya ya. Berarti rongga-rongga kosong di bawah itu sudah mulai terisi, brother. Nah, permasalahannya sekarang adalah ada beberapa bagian dari akar itu masih muncul dia di atas permukaan dari media tanamnya. Nah, ini ntar saya akan tutup dengan moss, brother. Pakai moss aja cukup, nggak usah pakai yang lain-lain. Nah, nanti mossnya itu akan saya sisit kecil-kecil, kemudian saya selip-selipkan di akar-akarnya. Gitu, brother. Mari kita simak nanti bagaimana caranya. Brother, sekarang ini adalah tahap proses untuk penutupan akar yang ada di permukaan media tanam dengan moss ya. Saya mempergunakan moss pakis di sini, brother, yang sudah kering dan sudah saya proses sebelumnya. Baik itu proses dia untuk pengeringan, pembersihan dari sisa-sisa tanahnya dan dikeringkan kembali. Kemudian saya rendam dia dengan beberapa beberapa bahan-bahan untuk pelengkap nutrisinya dia. Jadi moss ini selain menjaga kelembaban dari akar itu dan batang ya, kalau ada di batang kita tutup dia melembabkan batangnya, dia memancing akar-akar baru tumbuh. Nah, sekaligus dia ini menjadi sumber makanan dari pohon itu sendiri. Gitu, brother. Oke, dalam penutupan menutup dari akar-akar ini oleh media moss, diusahakan jangan terlalu tebal ya, brother ya, biar masih juga dia ada ya bernapasnya dikit lah untuk oksigennya dia, karena akar itu perlu oksigen. Begitu dia, brother. Ya, kita tutup dengan merata. Harus benar-benar teliti, brother, di proses ini. Kita tutup merata dia, dan hati-hati jangan sampai ada akar-akar calon akar yang putus dia di sana. Oke, brother. Semoga aja Santigi ini menurut ya, nggak nakal dia. Itu dia. Nah, ini dia. Kita selipkan dulu di antara akar-akar yang besarnya dulu, di dalam rongga-rongganya itu. Setelah itu baru yang terakhir baru kita tutup keseluruhan, brother.
Oh iya brother, jadi pada saat pemasangan mouse ini ya, posisi dan kondisi mouse ini sudah basah ya. Jadi situ saya rendam kemarin. Kemudian kalau terlalu besar kita sisit brother ya, atau terlalu tebal itu kita sisit ya mouse-nya. Jangan langsung segeplok gitu langsung dipasang di situ. Begitu dia. Oke. Memang proses ini memakan waktu cukup lama brother, karena selain memang benar-benar tertutup sempurna, tipis tertutup, dan kita juga harus benar-benar hati-hati dan teliti brother. Makanya proses ini jangan terlalu dikejar ya, demi hasil yang maksimal brother, seperti yang kalian mau harapkan. Seperti apa dia ya, itu dia ya. Nah ini dia, di atasnya juga kita tutup ya, biar dia terlindungi oleh sinar matahari langsung. Seperti itu dia brother ya. Benar-benar harus teliti. Di sini kuncinya, hidup dan matinya Santigi kita proses on the rock dengan umur Santigi yang sudah tahunan ya. Seperti ini dia brother. Di saat ini sekarang prosesnya adalah cek ya, recheck lagi, kita cek kembali apakah masih ada sisa-sisa atau bagian-bagian akar yang masih sangat terekspos sekali di situ, gitu brother. Nah di sini sangat penting dia. Nah, seperti ini dia brother, ini sudah mulai beres nih sekarang. Jadi jangan sampai proses ini kalian tergesa-gesa melakukannya, akhirnya penyesalannya di belakang. Santiginya is dead. Begitu brother. Brotherku semua, sekian dulu kegiatan saya hari ini, reporting plus membuat on the rock-nya. Sampai bertemu kembali di konten selanjutnya bersama kami Calon Tunas, channel terkece di seantero jagat dunia maya ini. Bye.